Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Pra peradilan sudah ada putusan bagi pra peradilan kedua Roy Suryo atas permohonan digugurkannya dakwaan terhadap Undang-Undang ITE 32 dan 35. Dan hasilnya adalah permohonan ditolak. Nah, yang mana ini bukan permohonan agar dinyatakan tidak bersalah, tetapi ini adalah permohonan agar dakwaan digugurkan karena bukti awal tidak ada yang menunjukkan ke sana. Nah, ini apa ya? Hakim jadi anti klimaks dari apa yang saya lihat. Makanya saya katakan kemarin saya yakin 55% saja Roy Suryo akan menang. Yang mana 45%-nya itu saya masih ragu. Dan keraguan dari kemenangan Roy Suryo itu murni hanya daripada independensi hakim. Karena ini masalahnya masalah besar berkaitan dengan Jokowi. Permasalahan Febri saja kemarin selesai dalam waktu 1 malam. Nah, ini sehebat apapun hakim, kalau di Indonesia dalam pengertian bisa ditekan oleh kelompoknya termul, yaitu kalah juga pada akhirnya. Jadi kalau melihat argumen hukum, ya, kemudian apa yang dipaparkan di dalam persidangan, itu 100% seharusnya Roy Suryo menang. Andaikan bukan di Konoha, saya akan mengatakan 100% menang. Tapi karena ini di Konoha, saya mengatakan kemarin 55% saja. Dengan harapan hakimnya konsisten. Tapi ternyata berkata lain. Nah, ini yang terasa berat ya. Makanya saya nggak pakai baju Dragon Ball tuh. Kalau menang saya mau pakai baju Dragon Ball lagi, mau jadi Son Goku lagi. Ya, hanya saja bagaimanapun nanti konsekuensinya berarti eksepsi atas keberatan dakwaan tidak akan bisa dilakukan lagi di pengadilan. Tapi ini yang saya jadi agak nggak suka juga sebetulnya. Kok ada sedikit rasa lega begitu ya dalam diri saya. Karena kenapa? Karena tuduhan si yang mulia All Hail Udin itu ternyata salah. Itu sudah bisa dipastikan salah ya. Dugaannya kelompok sebelah sono itu. Nanti akan kita bahas itu. Nah, yang akan kita saksikan sekarang murni hanya di dalam pasca ditolaknya pra peradilan Roy Suryo. Dan ini it's not the end of the world ya. Ini bukan kiamat. Ini masih panjang permasalahan yang mana saya kira kita sedang menuju peradilan sesat. Dan akan lama peradilan sesat ini karena dari awal juga sudah sesat. Tapi saya masih tidak mau mengomentari pertimbangan hakim. Itu akan ada di video selanjutnya. Apa sih yang menyedihkan hakim itu sampai tidak mengabulkan permohonan Roy Suryo? Itu di lain video. Sekarang kita akan lihat dulu pasca konferensi persnya ya. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Abdul Ghafur dan yang lainnya, saya ingin menyampaikan dengarkan bahwa kita baru saja mendengarkan putusan Hakim Tunggal pra peradilan. Nah, sebagai insan yang taat hukum, tentu kita menghormati putusan tersebut. Ya. Walaupun tentu kita memiliki pendapat yang berbeda. Tapi tetap saja ini adalah putusan yang memang first, final, and binding yang kita harus hargai. Hanya memang ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Sebagai contoh misalnya, tadi dikatakan bahwa putusannya tidak relevan lagi untuk mengajukan pra peradilan terhadap pasal-pasal yang menersangkakan Mas Roy. Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum ya. Karena relevan itu lebih pada timingnya kalau tadi. Tadi kan dikatakan kenapa waktu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025 tidak segera mengajukan pra peradilan. Jadi ini kawan-kawan semua memang selalu ada dilema kalau kita mau mengajukan pra peradilan. Dilemanya adalah ya kita mengetahui bahwa success story dari pra peradilan itu memang kecil sekali. Ya. Dan bahkan dalam beberapa hal ada politisasi dan lain sebagainya, dugaannya seperti itu. Karena itu pada waktu itu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa memberikan benchmarkingnya begini. Kalau beliau ditahan, baru akan mengajukan pra peradilan. Tapi sepanjang tidak ditahan, tidak mengajukan pra peradilan. Nah, waktu beliau ditangkap pada tanggal 19 Juni,
2026 kemarin dan kemudian tidak ditahan pada tanggal 22 Juni, itu pra peradilan diajukan di tengah-tengah waktu itu. Ya, di tengah-tengah waktu itu. Hanya memang bedanya adalah Dr. Tifa mencabutnya, Mas Roy meneruskannya karena ada yang namanya public accountability, tanggung jawab publiknya, yaitu untuk menguji bahwa kewenangan itu tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Maka kemudian terhadap penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu diajukan pra peradilan dan alhamdulillah kemudian dikabulkan. Nah, sebagai follow up dari pengabulan tersebut, nanti akan ada pra peradilan terhadap ganti rugi. Jadi ganti rugi ini bukan untuk kepentingan kita. Kalaupun nanti dapat ganti ruginya, kita akan sumbangkan ke yayasan, fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Nah, adapun ini, ya namanya ini bukan Mas Roy siap atau tidak siap untuk pokok perkara. Ini adalah the lawyer's way, ya. Ini adalah jalan lawyer, jalan kuasa hukum untuk melihat bagaimana kita membela klien kita. Nah, pra peradilan ini yang kemudian diperkuat institusinya melalui KUHAP nomor 20 2025 yang baru ini memberikan peluang bagi kita untuk menguji sesungguhnya dan kemudian menyetop pokok perkara untuk sementara waktu apakah pasal-pasal penersangkaan itu memenuhi minimal 2 alat bukti atau tidak. Unfortunately, ya, sayangnya Hakim Tunggal pra peradilan tidak menjawab itu. Mereka menjawab timing, katanya sudah tidak relevan lagi. Padahal yang kita tantang sebenarnya adalah apakah penyidik Polda Metro Jaya memiliki minimal 2 alat bukti untuk menersangkakan Mas Roy menggunakan pasal 32 ayat 1 yang ancaman hukumnya 8 tahun. Selama proses persidangan tidak dijawab sesungguhnya. Bahkan mereka tidak mampu menghadirkan satu saksi pun untuk memperkuat argumen bahwa ada saksi, ada ahli yang sudah dimintai keterangannya sehingga pasal ini bisa digunakan untuk menersangkakan Mas Roy. Nah, itu substansinya. Tapi rupanya Hakim pra peradilan buang badan, menyerahkan kepada pengadilan pokok perkara nanti mungkin di PN Jakarta Timur agar bisa kemudian katanya memeriksa kualitas dan yang lainnya jauh lebih katakanlah lebih lebar kesempatannya. Padahal kita tahu bahwa nggak enak loh jadi terdakwa itu kan. Siapa bilang kemudian waktu, tenaga dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, sekali lagi kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara, at any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Tetapi kalau belum sukses, yaitu God way, ya kan, God hand, tangan Tuhan atau jalan Tuhan. Itu saja kawan-kawan semua. Sebelum Mas Roy, Abdul Ghafur akan menambahkan. Silakan. Okay. Baik, sebelum ke Mas Abdul Ghafur Sangaji ya. Ini persis seperti putusan KIP yang bukan Rosvita Pici tuh, yang cowok siapa tuh namanya saya lupa ya, hakim KIP. Saat menggugat polisi ya, Polda Metro tuh. Itu sudah diterima dulu permohonan, kemudian pada akhirnya diputuskan bahwa Polda tidak bersalah karena sudah daluarsa ya. Yang mana kan kalau dari logika kita begitu ya, kalau itu daluarsa sedari awal kan permohonan tidak diterima begitu. Itu jadi galak di persidangan, tapi saat putusannya itu tidak berlandaskan fakta persidangan. Nah, ya dari apa yang saya tangkap dari perkataan Mas Refli Harun, hakim di sini juga sama. Fakta persidangan menyatakan banyak sekali ya, ada ahli dari sini, kemudian ahli dari sana, kemudian kita banyak sekali melihat inkonsistensi daripada termohon, tetapi itu tidak dimasukkan sama sekali ke dalam pertimbangan-pertimbangan putusan. Nah, inilah yang saya sebut sebagai tekanan tadi. Jadi lebih kepada ada tekanan dari luar, bukan dari fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Setidaknya itu yang saya dapatkan dari perkataannya Mas Refli Harun. Apakah demikian? Belum kita lihat nanti pada video yang selanjutnya apa pertimbangan hakim sampai menyatakan permohonan ditolak begitu. Nah, ya makanya tadi dikatakan oleh Mas Refli Harun, hakim tunggal tidak menjawab inti permohonan.
ya, yaitu yang minimal 2 alat bukti. Apakah ada minimal 2 alat bukti yang linear untuk mendakwakan Roy Suryo? Itu tidak dijawab sama sekali oleh hakim. Apakah betul tidak dijawab? Itu nanti akan kita lihat ya pada video selanjutnya. Kita lanjutkan dulu ini, Mas Abdul Ghafur Sangaji. Bang Refli, terima kasih rekan-rekan media. Jadi hari ini telah dibacakan putusan pra-peradilan yang kedua untuk permohonan kami terkait dengan penetapan tersangka menggunakan pasal 32 yang kami uji adalah bukti permulaan yang cukup. Dan apa yang dibacakan oleh hakim pra-peradilan tadi sesungguhnya adalah sesuatu yang harus kami hargai. Siapapun tunduk kepada putusan pengadilan karena berlaku 2 asas. Asas pertama adalah asas ius curiae, yaitu hakim dalam memutuskan perkara tentu hakim dianggap tahu hukum. Dan yang kedua adalah asas res judicata pro varite habetur, bahwa hakim memutuskan suatu perkara itu benar adanya sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Ya. Dan ciri khas dari putusan pra-peradilan adalah final and binding. Tidak bisa dilakukan upaya hukum, banding maupun kasasi di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami sebagai lawyer dari Mas Roy, ada Bang RH dan teman-teman yang lain, ada Pak Bang Ristan, ada Pak Yasena, ada Mbak Soraya, kemudian ada Mbak Jeje, ada Mbak Najmi, ya, kemudian ada yang lain, ya, bahwa apa yang telah diputuskan tersebut tentu sesuatu yang telah menjadi putusan pengadilan, sehingga itu yang yang terjadi sekarang. Pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah putusan ini telah mencerminkan suatu nilai dari suatu kebenaran hukum dan suatu keadilan hukum. Saya kira putusan pengadilan itu tidak selalu mencerminkan hal yang sebenar-benarnya. Meskipun pada pra-peradilan pertama permohonan kami diterima, kami mengapresiasi hakim, tetapi pada permohonan pra-peradilan kedua ini kami melihat bahwa justru ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bang RH, misalnya soal pemeriksaan terhadap dalil-dalil pemohon, ya. Terhadap dalil-dalil pemohon, baik terhadap surat permohonan, kemudian juga terhadap replik, juga terhadap proses pembuktian, ada 4 saksi yang kami hadirkan, ada seorang ahli yang kami hadirkan, itu ternyata juga tidak menjadi dasar pertimbangan hakim. Nah, tentu dalam suatu putusan itu kan harus mempertimbangkan banyak hal. Bukan hanya adalah tafsir hakim terhadap aspek formil, tetapi juga terhadap aspek material, yaitu proses pembuktian itu sendiri. Nah, kami melihat bahwa apa yang dibacakan oleh hakim tadi justru tidak menyentuh pada pokok permohonan kami, yaitu menguji sah tidaknya penetapan tersangka dengan menggunakan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Hakim hanya menyandarkan pada satu pemikiran, ya itu adalah satu pemikiran hukum ya dari seorang hakim, itu bukan asumsi, tapi itu pemikiran hukum yang tentu debatable, ya, dan itu menjadi satu ruang diskusi hukum juga nanti ke depan dalam kerangka kita memperkaya sistem hukum kita. Yaitu apa? Hakim hanya menyandarkan pada penafsiran bahwa timingnya tidak tepat atau timingnya tidak relevan. Saya pikir ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan ketentuan pasal 82 KUHP yang lama yang tadi dibacakan oleh hakim, bahwa berdasarkan KUHP yang lama, suatu perkara pidana kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan itu maka gugur permohonan pra peradilan. Nah, ini kan sebenarnya hampir-hampir mirip gitu. Hanya bedanya adalah di permohonan pra peradilan kami yang pertama, hakim tidak menggunakan penafsiran hukum itu, hakim justru menggunakan penafsiran bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, dan kami berterima kasih untuk itu. Tetapi dalam putusan yang kedua, hakim tidak menggunakan penafsiran yang sama. Hakim justru menggunakan penafsiran yang berbeda. Dan terakhir dari saya, Bang RH dan Mas Roy, putusan pra peradilan ini justru telah memberikan satu jawaban yang pasti kepada pihak-pihak tertentu yang selama ini membangun narasi, yang selama ini berbeda pandangan hukum dengan kami, karena tadi yang disampaikan oleh Bang RH, ini adalah the lawyer's way. Ini adalah jalan hukum bagi seorang advokat untuk membela kliennya, memanfaatkan atau menggunakan instrumen-instrumen hukum negara yang sah secara undang-undang. Dan ini menjadi jawaban bahwa ada tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada kami, ya, terhadap Bang RH, kepada saya, kepada Mas Roy, dan semua tim hukumnya Mas Roy, bahwa ini adalah cara untuk kami melakukan pengkhianatan kepada rakyat kalau diterima. Kemudian ini adalah cara untuk kami bergaining, ya,
dengan pelapor, kemudian nanti perkaranya ditutup. Saya kira tidak perlu kami jelaskan secara panjang lebar dengan narasi-narasi yang lain. Saya kira putusan hari ini telah memberikan jawaban bahwa tidak ada sama sekali pengkhianatan dalam permohonan pra-peradilan ini. Dan clear bahwa permohonan pra-peradilan ini, saya kutip sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh Bang RH, ini adalah the lawyer's way, bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang clear. Ini adalah sesuatu yang tepat untuk membela kepentingan hukumnya Mas Roy, dan mudah-mudahan ini jadi satu laboratorium hukum, pembelajaran hukum, bahwa kita jangan lelah untuk mencari kebenaran dan keadilan. Barangkali itu dari saya Mas Roy. Selanjutnya saya akan Baik, sebelum ke Mas Roy Suryo ya. Ini tadi diulang sekali lagi bahwa hakim hanya melihat ini tidak relevan begitu. Jadi tidak ada relevansi antara permohonan dengan pra peradilan. Itu yang dipintakan oleh hakim. Yang mana relevansi itu memang kan titik tekannya kepada waktu, bukan kepada substansi. Makanya saat fakta persidangan seharusnya masuk kepada substansi permohonan, tetapi hakim melihatnya kepada relevansi permohonan, udah nggak bakalan nyambung. Nggak bakalan nyambung. Apakah hakim harus dihormati keputusannya? Oh iya. Apakah hakim tidak boleh dikritiki? Oh tidak. Ya, tetapi ada poin menarik. Cara mengkritisi hakim dari segi lawyer dengan saya dari segi masyarakat tentu akan berbeda. Karena dari segi lawyer itu terikat oleh aturan-aturan ya, terikat oleh kode etik. Lah, saya mau masyarakat umum tidak ada kode etik untuk mengkritisi hakim. Maka saya nyatakan dulu dalam hal ini hakim itu melenceng ya. Hakim di sini sudah mendorong terjadinya peradilan sesat. Itu yang saya dapatkan saat ini dari pembicaraan kuasa hukumnya Roy Suryo. Apakah begitu nanti setelah kita melihat pertimbangan hakim? Ya belum tentu, akan kita lihat nanti ya. Dan ini juga ada, sekali lagi saya katakan, ini adalah jawaban yang menohok ya, yang harusnya membuat Udin dan para pendukungnya cepat-cepat sadar dan cepat-cepat taubat ya. Karena tuduhan mereka terhadap Roy Suryo pada akhirnya tidak terbukti. Ini akan menang, eksepsi, kemudian nanti masuk masuk pokok persidangan, bla 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 lah begitu ya. Jokowi nggak hadir, selesai begitu. Cair duit, nggak ada cair duit. Oon ya tuh, Udin dengerin Udin tobat, Udin tobat, Udin tobat, dan yang mengikutnya tobat ya, tobat itu pikiran kalian udah sengklek, udah sama kayak termul. Nanti juga akan kita bahas itu. Kita loncat saja sekarang langsung ke Mas Roy Suryo. Mana ini? Kalian ini Mas Roy aja. Apa-apa. Kasih napas. Karena begini, kita hargai ada ahli kami yang kami ajukan yang ingin juga menyampaikan pendapatnya. Karena bagaimanapun kontes intelektual itu nggak apa-apa ya. Oke, silakan Pak. Mas Didit. Oke. Oh, Mas Didit dulu. Terima kasih semuanya ya. Ini Pak Didit dulu ya. Ya, saya mau kasih komentar. Kita tidak boleh mengkomentari putusan. Tapi kita boleh mengkomentari pertimbangan hukum hakim. Itulah yang jadi masalah. Ya, itu lawyer. Yang pertimbangannya adalah kita mengajukan pra-peradilan secara parsial itu disalahkan. Kemudian dikatakan menyalahgunakan kewenangan pra-peradilan. Yang mana itu asumsinya hakim pertimbangannya. Yang kedua, kalau dia bilang begitu, artinya putusannya tidak boleh menolak. Tidak dapat diterima karena hanya kualitas. Itu ngawur, itu tidak profesional hakim kalau begitu. Kalau yang namanya dia bilang hanya bicara soal katanya begini, ini memecah. Siapa bilang kalau misalnya kita ada ditetapkan 5 pasal, kita keberatan 1 boleh. Kenapa nggak boleh? Kita keberatan atas misalnya pasal pembunuhan, ya boleh. Yang lainnya penipuan, pencurian. Iya saya ngakuin, saya mencuri, saya menipu. Tapi saya tidak membunuh, saya keberatan dengan pasal itu. Dan itu pernah dilakukan oleh tim lawyer ini, ya, keberatan tentang 1 pasal. Tidak dibilang begitu pertimbangan hukum. Ya, luar biasa ini. Dan kalau misalnya menyalahgunakan wewenang, tidak ada. Kita pemohon itu adalah pencari keadilan. Bukan orang yang memiliki wewenang. Menyalahgunakan wewenang pra-peradilan itu siapa? Itulah yang membuat putusan yang menyalahgunakan kewenangannya dia. Ya,
sebagai pembuat putusan. Di pertimbangannya itu yang kacau. Nah, materi ini menunjukkan bahwa hakim dalam membuat pertimbangan tidak profesional. Oke. Itu bisa dilaporkan tuh. Nggak bisa itu kayak begitu. Ya, membuat analogi sendiri. Di hukum pidana material sudah dilarang. Pasal 1 ayat 2 bahwa pidana tidak boleh dengan analogi. Tetapi di hukum formil pun harusnya demikian. Tidak boleh dengan asumsi. Ya. Bagaimana Betul. sih orang namanya kalau kita aja waktu diperiksa saksi, saya diperiksa sebagai ahli, diberikan waktu yang terbatas, buru-buru. Udah jam segini cukup. Mau diperiksa semuanya. Nggak bisa. Semua pasal diulas. Bisa berjam-jam. Harusnya hakim memberikan keleluasan untuk pembuktian, tidak buru-buru. Ya, itu juga tidak profesional. Itu menghalangi ya keadilan. Ya. Percuma kalau kayak begitu, pertimbangan hukumnya yang sangat tidak bagus. Ya. Ya, baik. Baik, Ya. sebentar sebelum ke Mas Roy ya. Sekali lagi Mas Didit bagus ini. Kita tidak boleh mengkritiki putusan ya. Kita tidak boleh mengkritisi putusan, tetapi kita bisa mengkritisi pertimbangan. Nah, dari pertimbangan yang sudah didengarkan oleh kubunya Mas Roy, ternyata ada pertimbangan hakim menyalahgunakan wewenang pra-peradilan. Nah, kalau pertimbangannya menyalahgunakan pra-peradilan, menyalahgunakan wewenang pra-peradilan, dikatakan oleh Mas Didit itu adalah memutus dengan asumsi, bukan memutus dengan fakta. Karena apakah yang dilakukan oleh Roy Suryo itu menyalahgunakan wewenang pra-peradilan atau bukan, itu kan dalam wilayah asumsinya hakim, bukan atas wilayah apa yang terbuka di dalam persidangan. Fakta yang terbuka di dalam persidangan apa? Kepolisian tidak punya saksi mata. Satu. Kedua, tidak ada relevansi antara saksi ahli dengan baik itu dokumen elektronik yang dimaksud ataupun dengan saksi mata. Karena memang tidak ada keduanya ini. Dokumen elektroniknya tidak ada, saksi matanya tidak ada. Lah untuk apa pada saat demikian adanya ahli? Ya, itu kan fakta persidangannya yang terungkap demikian. Tapi itu tidak dilihat sama sekali oleh hakim. Malah hakim buta sama sekali. Jadi kemarin yang menggunakan komputer pengadilan itu ternyata hanya show off saja. Ya, untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu cerdas. Karena memang cerdas. Tetapi kecerdasannya tidak dipakai sebagai, katakanlah apa ya, sebagai pemberat. Dia sebagai distinguisher, pembeda antara yang benar dan yang salah. Seharusnya kemarin tatkala hakim itu menunjukkan kecerdasannya dengan memakai komputer pengadilan untuk mengakses dokumennya Dian Sandi, seharusnya dia langsung paham si hakim ini bahwa tidak terjadi perubahan apapun. Therefore, yang namanya undang-undang ITE tidak bisa dikenakan kepada Roy Suryo. Tapi karena sedari awal si hakim memang sudah ingin menolak permohonannya Roy Suryo, itu tidak dilihat. Gimana ya supaya ini tidak dilihat? Oh ya sudah, kita pakai saja. Ini menyalahgunakan wewenang pra-peradilan. On tuh hakim. Ya, on. Dia cerdas, betul. Dia ingin menunjukkan kecerdasannya. Iya, tetapi kecerdasannya itu tidak dipakai untuk menentukan kemana arah putusan, begitu. Diabaikan sama sekali. Ini buta mata buta hati pada akhirnya. Bentar dulu. Kalian ini harus in order. Ya. Saya sangat Bentar, saya dengerin Mas Refli dulu. ya, kita hargai pendapat ya. Kita harus bedakan pendapat lawyer Mas Roy dan pendapat ahli ya. Pendapat ahli tentu independently. Jadi pendapat yang terpisah bukan bagian dari tim, tetapi adalah pendapat ahli yang kami ajukan dan kita hargai bahwa itulah pendapat dia yang mengatakan bahwa putusan ini ngawur ya. Nah, tetapi bagi kita lawyer kita hargai pendapat tersebut. Tetapi kita juga saling menghargai. Nah, karena saling menghargai, this is the time for. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yo, hari ini 20 Juli 2026 kita telah mendengar bersama putusan dari Hakim Tunggal Pak Igedut Darpawan untuk permohonan kami yang kedua. Saya selaku pribadi tetap mengapresiasi putusan tersebut dan tetap mengaturkan terima kasih atas putusan pra-peradilan kami yang pertama, yang waktu itu beliau orang yang sama
memutus untuk kemudian mengatakan penersangkaan, penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan itu tidak sah. Dan hari ini beliau memutuskan bahwa penersangkaan dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu dikatakan tidak dapat diterima karena masalah timing, karena masalah waktu. Kita sudah mendengar semua pertimbangan dari kuasa-kuasa hukum saya. Ini ada pertimbangan yang berbeda. Kalau dulu mungkin beliau melihat secara komprehensif, ya, secara semuanya. Sekarang hanya melihat waktu saja. Karena hanya melihat waktu bahwa tadi dikatakan oleh hakim tunggal bahwa waktunya sebenarnya sudah diberikan kesempatan. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya, lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya. Langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya, Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark, ya, tanda tanya besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu memang belum sempat kita mohonkan. Jadi sekali lagi, semua pertimbangan dari kuasa hukum saya itu saya patuhi dan saya ikuti, dan teman-teman mohon bersabar, termasuk juga forum pengadilan negeri di Jakarta Timur mohon bersabar juga, patuhilah KUHAP. Ya, kitab undang-undang hukum acara pidana kita mempersyaratkan selesaikan dulu pra peradilan. Apakah pra peradilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak? Tunggu saja tanggal mainnya. Jadi dari saya itu saja, kita tetap bersyukur, tetap kita tidak lupa memohonkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di putusan yang ketiga besok, ya, hakim kembali diberikan pencerahan, hakim kembali diberikan pikiran yang lurus. Ya, mungkin tidak sekedar hanya mempertimbangkan satu faktor saja, yaitu timing. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, nanti tunggu tanggal mainnya, tunggu hasil keputusan dari para kuasa hukum saya. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Terima kasih. Baik ya. Nah ini, ya jangan putus asa lah ya. Kita kan bukan syaiton, karena putus asa itu bagian dari syaiton. Itu ada yang mengatakan, ngapain buka-buka kebobrokan hukum lah, kita juga gak bisa ngapa-ngapain. Kita ini bukan syaiton ya. Kita selalu melihat ada secerca harapan di ujung lorong yang gelap sana begitu. Nah, jadi ini kesimpulannya sama semua ya, bahwa pada akhirnya hakim hanya melihat timing saja, relevansi antara apa yang dimohonkan dengan waktu permohonan, yang mana bagi kita ya itu sudah telat. Harusnya itu masuknya di register, bukan keputusan hakim, bukan pertimbangan hakim. Karena kita sudah melihat kita sudah melihat ada fakta-fakta persidangan yang keluar di pra peradilan, yang mana hakim memilih untuk buta ya dalam hal ini. Makanya kalau kita kembali kepada ramalan-ramalan sebelumnya begitu ya, prediksi-prediksi sebelumnya, bahwa kemarin itu memang sengaja dimenangkan atas penangkapan tidak sah, karena memang tidak ada konsekuensi apapun terhadap Roy Suryo. Ya paling nanti ganti rugi, itu pun mereka banyak duit lah, nggak masalah begitu. Tapi tidak sah dakwaan, ini lain soal begitu ya, lain soal. Makanya tidak dikabulkan begitu permohonan itu. Nanti akan kita bahas lagi pertimbangan-pertimbangan hakim. Untuk saat ini saya berdoa lagi, mudah-mudahan termul semakin binasa. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.